Kisah Raja Ahuitzotl, penguasa terakhir yang membesarkan Aztec. Bab ceming bayi yang lahir saat hujan turun deras. Malam itu langit di atas lembah Tenochtitlan berwarna kelam. Awan-awan hitam menggantung rendah, membawa beban hujan yang turun deras tanpa jeda. Petir membelah langit, diikuti suara guntur yang mengguncang danau. Air danau Texcoco berombak, menciptakan bunyi yang terdengar seperti desahan naga tua. Di tengah cuaca yang garang, di salah satu bangunan di kompleks istana dinasti Tenochtitlan, seorang bayi lahir. Sang ibu, perempuan bangsawan dari keluarga pendeta, menatap wajah anaknya yang merah dan basah. Matanya tajam, seolah bahkan saat bayi ia sudah menatap dunia dengan rasa ingin tahu yang tak biasa. Pendeta tua yang hadir menatap langit lalu berkata, ia lahir di tengah air guntur dan kilat. Namanya haruslah Ahuitzotl, berang-berang air berduri yang ganas dari legenda kita. Dewa air memberkatinya dan dewa perang akan membentuknya. Ahuitzotl tumbuh di lingkungan istana, namun ia bukan anak yang lembut. Di usia 5 tahun, ia sering terlihat melompat ke kanal, menyelam, dan berenang bersama anak-anak nelayan. Ketika anak-anak lain takut mendekati patung Huitzilopochtli di kuil besar, Ahuitzotl malah berani menyentuhnya dan bertanya tentang cerita-cerita dewa. Pamannya, Raja Asayacatl, melihat keberaniannya dan berkata pada kakaknya, anak ini, ia seperti obsidian yang belum diasah. Jika dia dengan benar, ia akan memotong dunia. Bab 2, dibesarkan oleh perang. Masa kecil Ahuitzotl tak pernah jauh dari latihan militer. Di usia 10 tahun, ia sudah berada di bawah bimbingan para ksatria, Elang, Kuaupili, dan ksatria Jaguar Ocelopili. Mereka mengajarinya cara mengayunkan macuahuitl, pedang kayu bertepi obsidian, menembakkan panah, hingga taktik memancing musuh keluar dari benteng. Namun pelajaran terbesar bukan di halaman istana, melainkan di medan perang. Ketika berusia 14 tahun, ia diizinkan ikut ke selatan bersama pasukan menaklukkan pemberontak Mixtec. Perjalanan itu berat, melewati hutan lebat, gunung tinggi, dan rawa beracun. Disinilah ia belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga logistik, bagaimana menjaga makanan, air, dan moral prajurit. Dalam satu pertempuran di lembah Oaxaca, ia berhasil menawan 4 musuh hidup-hidup. Di Aztec, prestasi itu luar biasa karena tawanan dipersembahkan kepada dewa dalam pengorbanan, dan hanya ksatria terhormat yang mampu melakukannya. Seorang komandan veteran berkata padanya, kau bukan hanya memegang pedang, Ahuitzotl, kau memegang masa depan kita. Bab 3, Takhta Berdarah. Tahun 1486, Raja Tizoc, kakak Ahuitzotl, meninggal secara mendadak. Desas-desus racun beredar di istana, namun kebenarannya tak pernah terungkap. Yang jelas para bangsawan kecewa pada kepemimpinannya. Banyak wilayah pemberontak dan pengaruh Aztec memudar. Dewan bangsawan berkumpul di aula besar. Imam Agung berbicara, kita memerlukan elang muda yang siap mencabik musuh. Kita tidak bisa lagi memilih pemimpin yang ragu-ragu. Mata semua orang tertuju pada Ahuitzotl. Ia masih muda, tetapi reputasinya di medan perang tak terbantahkan. Penobatannya dilakukan di Piramida Agung Tenochtitlan, disertai pengorbanan 100 tawanan. Darah mereka mengalir dari puncak piramida, menjadi tanda bahwa era baru telah dimulai, era yang akan berlumur darah dan kemuliaan. Bab Mabur, Raja Penakluk dari hutan dan pegunungan. Begitu memegang mahkota obsidian, Ahuitzotl bergerak cepat. Ia memimpin kampanye besar-besaran ke selatan dan barat. Suku-suku di Chiapas, Guatemala bagian selatan, hingga pesisir Pasifik ditaklukkan. Kota-kota kaya seperti Soconusco kini mengirimkan upeti berupa kapas halus, coklat, batu mulia, dan emas. Ahuitzotl tak hanya memukul musuh dengan kekuatan militer, ia membentuk aliansi licik, mengadu suku satu dengan yang lain, menawarkan perlindungan dengan syarat mereka membayar upeti. Dalam waktu singkat, kekuasaan Aztec membentang dari Teluk Meksiko hingga Lautan Pasifik, mencakup lebih dari 80 provinsi, terluas sepanjang sejarah mereka. Bab V, Kota Dewa. Tenochtitlan, kota terapung di Danau Texcoco, sudah megah, tapi bagi Ahuitzotl itu belum cukup. Ia memerintahkan proyek pembangunan raksasa, memperluas kanal, membangun tanggul pengendali banjir, memperkuat pelabuhan, dan yang paling penting, memperbesar Piramida Agung, Templo Mayor. Ketika kuil itu selesai, upacara peresmiannya menjadi legenda. Catatan Codex Florentino menggambarkan pengorbanan lebih dari 20.000 tawanan selama beberapa hari. Para pendeta bekerja tanpa henti, darah mengalir di tangga batu, menciptakan pemandangan yang membuat sekutu takjub dan musuh gentar. Ahuitzotl berkata pada rakyatnya, lihatlah kota ini. Ia berdiri di atas darah dan batu dan akan bertahan selama dewa menghendaki. Bab C, Air dan Azab. Namun tidak semua proyeknya mulus. Dalam usahanya membawa air segar dari mata air Chapultepec, ia memerintahkan pembangunan saluran raksasa.
Sebuah kesalahan teknik membuat air meluap, membanjiri Tenochtitlan. Rumah-rumah hanyut, ribuan rakyat kehilangan tempat tinggal. Alih-alih menyalahkan bawahannya, Ahuitzotl memimpin pemulihan. Ia bahkan memperluas kanal menjadi jalur perdagangan baru. Namun ia juga mengubah bencana itu menjadi alasan untuk mengadakan pengorbanan besar demi menenangkan Tlaloc Dewa Hujan. Bab Septen, mata yang menatap timur. Menjelang akhir masa pemerintahannya, kabar aneh datang dari pesisir timur. Nelayan dan pedagang bercerita tentang perahu raksasa berwarna putih yang sesekali terlihat di Cakrawala, membawa orang-orang berkulit pucat dengan baju besi berkilau dan senjata yang meledak. Ahuitzotl tak menganggap ini sebagai gosip. Ia memperkuat pasukan di pantai, meningkatkan persenjataan, dan memperketat pengawasan kerajaan bawahan. Ia tahu ancaman terbesar tidak selalu datang dari tanah yang bisa dijangkau. Kaki kadang datang dari ombak. Bab Pi, kematian sang berang-berang. Tahun 1502, Ahuitzotl jatuh sakit. Luka lama yang ia derita dari peperangan memburuk dan infeksi merenggut kekuatannya. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya di dalam kuil, diiringi doa para imam dan nyanyian perang para prajurit. Menjelang akhir, ia memanggil putranya dan dewan. Jaga Tenochtitlan seperti jantungmu sendiri. Dan jika suatu hari orang dari timur datang, tunjukkan bahwa bangsa kita tidak pernah tunduk tanpa perlawanan. Ia wafat dengan kepala tegak sebagaimana seorang raja pejuang. Tenochtitlan meratap, tapi langit tampak muram, seolah para dewa tahu badai yang lebih besar sedang menuju. Epilog, warisan yang berdarah dan berkilau. Ahuitzotl meninggalkan kerajaan yang jauh, lebih luas dan kuat daripada ketika ia naik takhta. Ia memperkuat Tenochtitlan, membangun monumen abadi, dan memahat namanya di batu dan ingatan rakyat. Namun warisan itu juga berdarah, ribuan nyawa dikorbankan demi kuasa dan dewa. Putranya, Moctezuma II, mewarisi sebuah mahkota yang berat. Beberapa tahun setelah Ahuitzotl wafat, Hernán Cortés dan pasukannya tiba, mengawali akhir dari Kekaisaran Aztec. Tapi hingga saat itu, nama Ahuitzotl masih disebut dengan hormat dan sedikit takut. Ia bukan hanya raja, tapi badai yang membentuk sejarah. Warisan Raja Ahuitzotl. Ahuitzotl adalah badai terakhir. Sebelum fajar gelap penjajahan menyelimuti lembah Meksiko, ia memerintah bukan dengan ragu, melainkan dengan tangan yang tegas, obsidian yang tajam, dan keyakinan penuh pada kehendak para dewa. Satu puncak wilayah Kekaisaran Aztec. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Aztec mencapai luas terbesar dalam sejarahnya. Dari pantai Teluk Meksiko hingga tebing-tebing liar di pesisir Pasifik, dari dataran tinggi Anahuac hingga hutan-hutan tropis Guatemala, bendera Aztec berkibar. Lebih dari 80 provinsi tunduk pada Tenochtitlan, mengirimkan upeti berupa emas, kapas cokelat, burung eksotis, dan batu mulia. Luasnya wilayah bukan hanya soal kebanggaan, ia menjadi tameng strategis. Musuh harus melewati berlapis-lapis daerah bawahan sebelum menyentuh jantung kekaisaran. Dua Tenochtitlan, kota yang dibentuk kembali. Ahuitzotl memahat ulang wajah ibu kota. Kanal-kanal diperdalam untuk memperlancar perdagangan dan pergerakan militer. Tanggul-tanggul pengendali banjir dibangun untuk melindungi dari amukan danau Texcoco. Ia memperluas kawasan pasar, sehingga Tlatelolco menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di benua itu. Kebanggaan terbesar adalah perluasan Templo Mayor, piramida agung yang menjulang di tengah kota. Bagi Ahuitzotl, kuil itu bukan sekadar tempat pemujaan. Ia adalah monumen kekuasaan, pengingat kepada rakyat dan musuh bahwa Aztec adalah pilihan para dewa. 3 mesin militer yang tertata rapi. Ahuitzotl memadukan kekuatan tempur dengan disiplin logistik. Ia memperkenalkan sistem rotasi, pasukan untuk menghindari kelelahan, dan memastikan jalur suplai diperkuat di setiap wilayah. Ia pernah juga memahami bahwa penaklukan bukan hanya menundukkan musuh, tetapi memelihara dominasi. Wilayah-wilayah bawahan diawasi dengan pasukan permanen, dan para bangsawan lokal dipaksa mengirim anak mereka ke Tenochtitlan, bukan sekadar sebagai sandera, tapi sebagai tamu yang dididik dengan budaya Aztec. 4. Ritual sebagai alat politik. Ahuitzotl mengubah pengorbanan manusia menjadi pertunjukan politik. Upacara peresmian Templo Mayor, dengan puluhan ribu tawanan yang dikorbankan, adalah pesan yang bergema jauh melampaui lembah Meksiko. Sekutu merasa dilindungi, musuh merasa gentar, dan rakyat percaya bahwa dewa-dewa benar-benar berpihak pada Ahuitzotl. Bagi sang raja, darah di altar bukan sekadar persembahan, ia adalah bahasa diplomasi yang paling kuno dan paling efektif. 5. Kepekaan terhadap ancaman asing. Meski hidup sebelum kedatangan bangsa Spanyol, Ahuitzotl telah mendengar kabar samar tentang orang-orang asing dari timur. Ia memperkuat pertahanan pesisir, mengatur patroli laut, dan memastikan bahwa setiap kabar dari wilayah pesisir langsung sampai ke istana.
Meskipun langkah ini tidak menghentikan nasib yang akan datang, ia adalah penguasa pertama yang mencoba mengantisipasi ancaman dari luar benua. 6. Legenda yang tertinggal di batu dan ingatan. Ahuitzotl wafat meninggalkan istana yang megah, kota yang makmur dan pasukan yang ditakuti. Generasi setelahnya menyebut namanya dengan nada hormat, kadang sebagai teladan, kadang sebagai peringatan. Bagi rakyat Tenochtitlan, ia adalah Tlatoani, pemimpin agung yang membesarkan kekaisaran hingga puncak kejayaan. Bagi musuh, ia adalah badai yang datang tanpa ampun. Bagi sejarawan, ia adalah penguasa terakhir yang memegang kendali penuh sebelum ombak Eropa menghantam. Kesimpulan, warisan Ahuitzotl bukan sekadar bangunan atau wilayah. Ia adalah gambaran tentang bagaimana kekuatan bisa dibangun dari keberanian, strategi, dan keyakinan pada kosmologi. Ia membuktikan bahwa Aztec mampu menjadi kekuatan dominan di benua, bahkan di saat ancaman baru mulai membayangi dari Cakrawala Timur. Seandainya ia hidup sedikit lebih lama, mungkin pertemuan pertama Aztec dengan bangsa Spanyol akan memiliki cerita yang sangat berbeda. Namun takdir telah menetapkan, dan namanya kini terpatri di antara kisah-kisah penguasa terbesar dunia kuno. Perang adalah pintu yang membawa doa kita pada kehormatan dan upeti, tetapi juga pada kesedihan dan luka. Namun, tanpa perang, perdamaian adalah ilusi, rapuh, yang akan hancur dengan doa hembusan angin pertama. Banjir meruntuhkan rumah, tapi banjir juga membersihkan tanah. Begitu pula, bencana bagi kerajaan, ia menghancurkan yang rapuh dan memberi ruang bagi yang kuat untuk tumbuh.